Basri dari Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan. Tetap semangat, pantang menyerah, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bumi Sriwijaya. Saya Ayanto Hakim Basri, SHMH, Kepala Kantor Pertanahan Kota Pagar Alam. Selalu berpikir positif, membuat hati enteng, tenang, dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Setioko dari Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Selalu bersyukur dan berpikir positif. Hai guys, saya Petambunan dari Kantamimika, Provinsi Papua. Quote hari ini, sekali layar terkembang, mundur aku berpantang. Victory. Saya Khalid Aslamuddin, Kabakti Ukadil BPN NTB. Salam sehat, jangan lupa bahagia. Selamat pagi, saya Adi Johari dari Kantor Pertanahan Kabupaten Batanghari. Selamat datang di Bumi Serentak Barekam, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Salam sehat. Dari Makassar, saya Kamarudin SHMH, Kepala Kantor Pertanahan Kota Parepare. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yono Cahyono, Kepala Bidang Survei Pengukuran dan Pemetaan Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Tengah. Tetap semangat untuk ATR BPN jauh lebih baik. Salam sehat. Dari Lembata, saya Edward Meteo Yosita Tuka. Unit kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Lembata melayani dengan sungguh profesional, terpercaya. Sukses. Selamat pagi dari Gorontalo. Saya Sudiar, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kanwil BPN Provinsi Gorontalo. Terima kasih. Disadari ataupun tidak, setiap hari kita merasakan berbagai kemudahan hidup berkat sistem elektronika. Di balik setiap tayangan TV yang kita saksikan, pembaca KTP elektronik, sistem persinyalan kereta api, pembangkit listrik tenaga surya sebagai sumber energi terbarukan, hingga peralatan komunikasi militer untuk pertahanan negara, terdapat sistem elektronika andal ciptaan anak bangsa yang tergabung dalam PT LEN Industri. Sejarah LEN bermula pada tahun 1965 sebagai lembaga elektronika nasional di bawah LIPI dan berubah menjadi BUMN pada tahun 1991 dengan nama PT LEN Industri Persero, sebuah entitas bisnis profesional yang bergerak di bidang elektronika untuk industri dan infrastruktur. LEN mengembangkan teknologi yang memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tersebut tertuang dalam 5 lini bisnis LEN: teknologi informasi dan komunikasi, transportasi perkereta-apian, energi terbarukan, elektronika pertahanan, sistem navigasi. Demi terwujudnya produk-produk unggulan, LEN didukung oleh anak perusahaan dengan jaringan yang luas di dalam maupun luar negeri. PT Eltran Indonesia, PT Surya Energi Indotama, PT LEN Railway Systems, PT LEN Telekomunikasi Indonesia. Dedikasi LEN selama puluhan tahun membuatnya semakin dipercaya dalam menjalankan proyek-proyek strategis yang prestisius. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi paparan studi lapangan yang dilaksanakan di PT LEN Industri secara virtual. Latar belakang. Dalam rangka mengembangkan kompetensi sumber daya manusia, khususnya bagi ASN untuk pejabat administrator, telah dilaksanakan suatu pelatihan kepemimpinan administrator oleh Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional. Walaupun masih berada dalam keterbatasan masa pandemi COVID varian Omikron,
Dalam upaya untuk mencetak pemimpin-pemimpin perubahan yang mampu mendorong terciptanya suatu inovasi, maka studi lapangan ini diharapkan dapat mendorong kinerja organisasi terutama bagi peserta pelatihan kepemimpinan administrator. Maksud dan tujuan: 1. Untuk mengetahui bagaimana gambaran umum perusahaan. 2. Untuk mengetahui bagaimana kinerja organisasi dan kondisi pelayanan. 3. Untuk mengetahui case sukses kinerja organisasi. 4. Untuk mengetahui bagaimana keberlangsungan strategi dan manajemen kinerja organisasi. 5. Untuk mengetahui pelajaran yang bisa diambil dari keunggulan PT Land Industri. Waktu dan tempat studi. Studi lapangan dilaksanakan di PT Land Industri melalui metode virtual dimulai dari tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan 10 Maret 2022. Tentang Land Industri, teknologi penjaga kedaulatan bangsa, industri elektronika untuk industri dan infrastruktur, yang berdiri sejak tanggal 7 Oktober 1991, di mana pemegang saham 100% adalah pemerintah negara Republik Indonesia. PT Land Industri Persero adalah sebuah BUMN, subklaster industri pertahanan, klaster industri manufaktur di bawah koordinasi Kementerian BUMN Republik Indonesia. PT Land Industri Persero dibentuk dari sebuah lembaga penelitian yang bernama LAN, yaitu Lembaga Elektronika Nasional sejak tahun 1961. PT Land Industri memiliki visi menjadi perusahaan elektronika kelas dunia dan memiliki misi meningkatkan kesejahteraan melalui inovasi produk elektronika, industri, dan prasarana. PT Land Industri menyadari bahwasanya kunci keberhasilan dari suatu perusahaan yang inovatif adalah sumber daya manusia terbaik, yang memiliki tim yang dinamis, berpikir out of the box, dan ditunjang oleh alat produksi yang memadai. PT Land Industri memiliki 1.300 karyawan yang terdiri dari 43% insinyur, 31% manajemen, 14% mekanik atau teknisi, 10% administrasi, dan 2% lainnya. PT Land Industri Persero yang merupakan BUMN di mana sahamnya 100% dimiliki oleh negara, menyediakan berbagai solusi atas kebutuhan pelanggannya dalam bidang teknologi dan komunikasi. PT Land telah berpengalaman dengan mengembangkan produk-produk seperti peralatan berbasis RFID, broadcasting, tracking yang memungkinkan pelanggan untuk dapat memanfaatkan teknologi yang tepat dan seimbang dengan biaya yang efektif dan efisien. Lini bisnis yang dikembangkan oleh PT Land Industri Persero melalui anak-anak perusahaannya yang bergerak di dalam bidang elektronik pertahanan dengan memproduksi secure radio communication, tactical data link, radar pertahanan, dan radio base station. Yang kedua, dalam sistem transportasi perkereta-apian dengan memproduksi sistem interlocking automatic, railway telecommunication system, dan lain-lain. Yang ketiga, dalam energi terbarukan dengan memproduksi modul surya, land solar, penerangan jalan tenaga surya, pembangkit listrik tenaga surya, dan lain-lain. Yang keempat, dalam bidang teknologi informasi, komunikasi, dan navigasi dengan memproduksi satelit tenaga surya, smart kioske, SID, radar cuaca, sistem antena, dan semuanya itu dapat dipergunakan oleh kementerian ataupun lembaga lain yang membutuhkan. Kunci keberhasilan kinerja organisasi, pola organisasi yang dijalankan oleh PT Land begitu terstruktur juga sistematis. Karenanya PT Land menempatkan posisi humas pada tempat yang sangat strategi dan begitu sentral di perusahaan. Upaya ini dilakukan perusahaan demi tercapainya visi misi perusahaan serta fase perusahaan yang begitu diharapkan segera tercapai.
kegiatan employee relation yang dilaksanakan oleh Humas PTLN yaitu dengan memberikan jenjang karir yang jelas serta reward bagi karyawan yang memenuhi standar kualifikasi perusahaan. Keberlangsungan keunggulan strategi dan manajemen kinerja organisasi PTLN, di mana kegiatan employee relation yang dilaksanakan PTLN Industri dilaksanakan melalui program-program yang berkaitan dengan menjalin hubungan yang harmonis antara seluruh karyawan. Dengan demikian dapat menciptakan rasa memiliki atau sense of belonging dan ada motivasi, kreativitas dan mencapai prestasi kerja semaksimal mungkin. Bab 4 Lesson Learned. Pembelajaran yang dapat diambil dari pelaksanaan studi lapang pada PT LEN Industri. Yang pertama, terkait peran pemimpin. A. Top down. B. Pembagian pekerjaan ditentukan oleh pemimpin. 2. Inovasi pelayanan. A. Masing-masing bidang memiliki inovasi tapi pelaksanaannya tetap dilaksanakan oleh pusat atau direksi. B. Inovasi berorientasi pada permintaan pasar atau pelanggan. Ketiga, terkait dengan kompetensi dan pemberdayaan SDM. A. Telah dilakukan coaching dan mentoring secara efektif dan efisien dengan melakukan job shadowing dan transfer knowledge secara langsung dari pimpinan. B. Peningkatan kompetensi secara kontinu melalui diklat. C. Reward and punishment yang didasarkan pada penilaian sasaran kinerja individu. D. Siklus manajemen kinerja dilakukan berkesinambungan dalam setiap periode yang berlangsung selama 1 tahun dan terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Terkait perencanaan kerja. 2. Pengelolaan kinerja. 3. Penilaian kinerja. 4. Penghargaan dan pengembangan. E. Kenaikan gaji dasar yang berdasarkan merit system dilakukan berdasarkan sistem manajemen kinerja. 4. Pembangunan jejaring kerja dan kolaborasi pemangku kepentingan. A. Membangun komunikasi antar sesama BUMN yang memanfaatkan produk dari PTLN. B. Bekerjasama dengan kementerian, lembaga lainnya terkait pengadaan barang dan jasa yang bersifat khusus. 5. Penerapan manajemen kinerja. PTLN Industri telah menetapkan yang namanya Key Performance Indicator atau KPI, yang merupakan indikator kinerja yang bersifat strategis yang terdiri dari 2 bagian. 1. KPI turunan dari KPI perusahaan. 2. KPI lokal divisi yang dianggap strategis bagi divisi terkait. B. Menetapkan performance indikator, yaitu indikator kinerja non-strategis yang bersifat rutin atau job description atau karena operasional. C. Tugas tambahan bila ada, yaitu kinerja yang dihasilkan dari tugas-tugas di luar fungsi jabatan dengan maksimum nilai 20% yang disertai dengan surat tugas dari direksi. Lesson learned yang ke-6, penerapan manajemen risiko. Sejak tahun 2019, pengelolaan risiko perusahaan telah berdasarkan kepada standar internasional terbaru, yaitu ISO 31000/2018 Risk Management. Penyempurnaan ini dilakukan perusahaan agar sesuai dengan perubahan yang ada pada standar terbaru, yaitu A. Tata kelola risiko terintegrasi dengan anak perusahaan yang telah dituangkan dalam laporan tahunan pengelolaan risiko perusahaan konsolidasi tahun 2019. B. Manajemen risiko yang iteratif dan dilakukan pengukuran skor implementasi kepatuhan setiap unit kerja dalam mengelola risiko operasional dan risiko proyek sesuai prosedur. C.
Sistem diperkaya dengan konteks eksternal, di mana komisaris melalui komite audit dan komite pemantau manajemen risiko bertukar pikiran dan mendapatkan wawasan atau masukan atas kondisi internal dan eksternal perusahaan dalam rangka meningkatkan analisis risiko perusahaan. Perencanaan dan penganggaran. PT LEN merupakan perusahaan BUMN yang hanya melayani pelanggan dari pemerintah dan BUMN, sehingga bersifat tertutup dan secara khusus dalam menyiapkan pendukung untuk program strategis pemerintah yang aman atau safety. Perencanaan dan penganggaran perusahaan didasarkan pada arus kas cash flow perusahaan. Karena selaku penyedia, perusahaan tidak melakukan perencanaan dan pembiayaan seperti yang terjadi pada industri pemerintah lainnya. PT LEN juga mempunyai hubungan transaksional dengan pihak-pihak yang berelasi. Arus kas perusahaan PT LEN dapat berasal dari 3 aktivitas, yaitu sebagai berikut. A. Aktivitas operasi, yaitu arus kas yang berisi dari aktivitas penjualan produk. B. Aktivitas investasi, yaitu arus kas yang berasal dari aset, perolehan aset tetap, pelepasan aset tetap, dan perolehan aset tak berwujud. C. Aktivitas pendanaan, yaitu arus kas yang berasal dari pendanaan pihak lain, pencairan atau pembayaran hutang bank, murahaba, hutang non-bank, pembayaran atau pencairan utang sindikasi, pembayaran dividen, pencairan utang subordinasi, dan penempatan kas yang dibatasi penggunaannya. Lesson learned berikutnya yang dapat kita ambil dari PT LEN Industri sehingga menjadi perusahaan BUMN berkelas dunia adalah pemanfaatan teknologi dan adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam pengembangan bisnisnya. Adapun prestasi yang sudah ditorehkan antara lain: 1. Lini bisnis elektronika pertahanan, yaitu mengembangkan kelengkapan elektronika untuk pertahanan darat, laut maupun udara. 2. Lini bisnis energi terbarukan, yaitu membangun pembangkit listrik tenaga surya yang telah terpasang di berbagai pelosok Indonesia. 3. Lini bisnis teknologi informasi dan komunikasi, yaitu pembangunan ratusan pemancar radio dan televisi yang terpasang di Indonesia dan pembangunan jaringan infrastruktur telekomunikasi yang telah terbentang baik di kota besar maupun daerah terpencil. 4. Lini bisnis transportasi perkereta-apian, yaitu membangun sistem persinyalan kereta api di Pulau Jawa dan Sumatera, dan membangun sistem elektronika daya untuk kereta api listrik. Demikian laporan hasil studi lapangan kelompok 3 pada PT LEN Industri Persero. Yang selanjutnya kami kembalikan ke moderator.